Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Paul Zhang bukan cuma menghina agama dan provokator, ia juga pengecut sekaligus pembohong. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di seaworld.com. Kedangkalan berpikir Joseph Paul Zhang tentang keyakinan benar-benar nyata. Ia terlalu pede dengan cerita yang dibuat-buatnya. Ia begitu sembrono menilai Islam. Serampangan melontarkan penghinaan. Apakah ia sengaja melontarkan itu di bulan suci Ramadan sebagai upaya provokasi? Tentu saja banyak yang bereaksi. Banyak pihak yang meminta agar segera diproses. Namun, apakah ini upaya memberi efek jerah? Apakah kedepannya tidak ada lagi orang yang seperti Yosef ini? Agama memang sensitif, karena itulah mudah sekali dipicu. Sudah berapa banyak korban berserakan dengan mengatasnamakan agama? Penghinaan yang keluar dari mulut Joseph Paul Zhang itu akibat kurang jauh mainnya. Melihat Islam hanya model FPI dan para pelaku paham radikalisme. Ku yakin Joseph belum mendalami Islam. Aku pun bahkan ragu. Ia tak mendalami Kristen. Ia hanya melihat permukaan lalu merasa sudah ahli. Maka tak heran kalau ia ngaku-ngaku bertemu Yesus. Omong kosong, tong kosong, otak melompong. Akal cerdas akan menolak semua itu. Seorang provokator dengan kedangkalan berpikir membuat pengakuan tidak akan bisa dipercaya. Hanya orang-orang bodoh yang mau percaya dan meyakini. Hanya orang-orang yang terganggu psikologisnya menjadi korban Yosef. Hanya orang-orang bodoh yang mau jadi pengikutnya. Hal seperti ini juga bisa terjadi di semua agama. Hanya saja Yosef ini ingin membenturkan antara Islam dan Kristen dengan cara melontarkan penghinaan. Orang-orang yang memang akalnya dangkal bisa dengan mudah menista agama. Ucapan-ucapan tidak terkontrol, terlalu pongah, merasa tidak akan terciduk, merasa bisa berhasil melontarkan provokasi. Hanya soal waktu orang-orang seperti Paul Zhang ini akan tenggelam dengan sendirinya. Sesungguhnya, Paul Zhang ini adalah pengecut, menantang melaporkan dirinya ke polisi tapi ternyata ngumpet di luar negeri. Maka dengan demikian, gugurlah semua pernyataannya soal keyakinannya bahwa ia telah bertemu dengan Yesus. Karena pengecut ini sesungguhnya adalah orang yang juga suka pembohong. Paul Zhang dengan pemahaman agamanya adalah kedangkalan yang seharusnya ditenggelamkan saja. Namun, hukum di negara ini harus tetap ditegaskan. Joseph Paul Zhang wajib ditangkap. Katanya ia mengaku sebagai nabi. Kalau nabi berarti sakti dong. Apakah kalau ditangkap ia bisa mengeluarkan mukjizat? Wahai pemirsa, ada pesan dari seorang ulama besar yang wajib direnungkan agar pikiran tidak dangkal dan agar tidak menjadi provokator seperti Paul Zhang, Waloni, dan kawan-kawannya. Pesan itu adalah setiap ajaran yang mempercayai dan meyakini kebenarannya harus melindungi kebebasan berpikir dan berkepercayaan. Murtada, murtahari. Maka dari itu jika sudah banyak orang yang berpikir logis, saya kira orang-orang semacam Waloni, Soma, Felix, Tengku Zul, Paul Zhang, dan yang lainnya akan tenggelam dengan sendirinya. Karena pikiran yang tercerahkan tidak akan minat menyaksikan ceramah-ceramah kotor mereka. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.